Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang peranan penting vitamin D dalam proses penyembuhan COVID-19 atau peranan penting vitamin D ini pada masa pandemi. Kenapa sih kita mau bahas ini? Karena 1 bulan yang lalu saya ini positif COVID teman-teman, dan salah satu terapi yang diberikan dokter pada waktu itu yaitu vitamin D. Jadi kayaknya menarik banget nih buat saya informasiin atau share informasi tentang vitamin D ini ke teman-teman semuanya. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, vitamin D ini menjadi sangat penting yang perlu kita ketahui ini. Karena apa? Karena selama masa pandemi ini sulit sekali untuk mencari vitamin D. Bahkan kalau di apotik pun banyak banget yang vitamin D ini kondisinya kosong. Jadi dimanapun saya mencari agak-agak kesulitan. Jadi sebenarnya vitamin D ini sangat menarik kita bahas. Nah, kita mulai bahas vitamin D itu apa. Jadi vitamin D ini merupakan salah satu golongan vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Terdapat 2 bentuk aktif dari vitamin ini. Yang biasanya teman-teman kenal itu ada vitamin D2 maupun vitamin D3. Jadi vitamin D2 ini dikenal dengan nama ergocalciferol. Jadi biasanya ditemuin di ragi dan tanaman. Dan satu lagi adalah vitamin D3 yang biasanya teman-teman konsumsi. Jadi nama lainnya adalah cholecalciferol yang kita biasanya kenal ini karena vitamin D3 ini ada di kulit manusia. Jadi di kulit kita nih teman-teman. Vitamin D yang kita kenal itu yaitu dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Padahal sebenarnya selain itu manfaat dari vitamin D ini banyak banget teman-teman, yaitu sebagai antioksidan, kemudian anti radang, dan juga meningkatkan kerja dari sistem imun, otot, dan juga saraf teman-teman. Jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa asupan vitamin D yang cukup ini mampu mengurangi resiko seseorang terinfeksi virus corona. Dan bahkan penelitian yang terbaru menyatakan bahwa pasien COVID yang asupan vitamin D-nya ini cukup teman-teman, ini cenderung memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan pada pasien COVID yang kadar vitamin D-nya itu kurang atau kekurangan vitamin D. Sumber vitamin D. Jadi kita dapetin vitamin D-nya ini dari mana nih teman-teman? Nah ini dari 3 ya teman-teman ya. Yang pertama itu dari sinar matahari. Yang kedua dari makanan, dan yang terakhir dari suplemen. Kita mulai bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu tadi dari sinar matahari. Kenapa dari sinar matahari dan bagaimana cara kita mendapatkan vitamin D itu? Jadi kita bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari dengan cara berjemur. Sebaiknya berjemur itu seminggu 3 kali. Waktunya bervariatif. Ya bisa 5-15 menit atau bisa ditambahin sampai 20 menit. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat kita berjemur? Yang pasti jangan lupa menggunakan kacamata supaya mata kita juga terhindar dari bahaya buruk sinar matahari. Kemudian kita juga bisa menggunakan sunblock atau kita bisa menggunakan tabir surya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dengan SPF minimal 30. Yang kedua, sumber vitamin D dari makanan. Jadi dari makanan ini kita bisa dapetin dari buah-buahan, sayur-sayuran yang hijau, dan juga dari beberapa lauk pauk ya teman-teman ya. Jadi kalau buah-buahan kita bisa dapetin dari jeruk, stroberi, tomat. Kemudian dari sayur-sayuran kita bisa dapetin dari beberapa sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli. Kemudian dari makanan lain atau dari lauk pauk seperti ikan salmon, sarden, daging tanpa lemak, hati, kuning telur, jamur, tuna, udang. Terus kita juga bisa dapetin dari susu serta produk olahannya. Yang ketiga, kita bisa dapetin vitamin D ini dari suplemen. Jadi kalian bisa mendapatkan si vitamin D ini dari berbagai macam merek dan juga berbagai macam dosis. Jadi ada dosis yang 400 IU, 1000 IU, kemudian 5000 IU yang biasanya ada di
toko obat maupun di apotik. Nah, yang saya gunain itu yaitu MaxD 1000 IU. Jadi ini yang saya konsumsi ya teman-teman ya. Ini vitamin D3 tadi. Yang memang kita konsumsi adalah vitamin D3, bukan vitamin D2 ya teman-teman ya. Lalu dosisnya apa? Berapa yang harus kita konsumsi? Dosis aman yang dikonsumsi setiap hari yaitu maksimal di 1000 IU. Nanti kalau misalnya penderita COVID, biasanya dokter akan memberikan dosis tersendiri tergantung dari gejalanya pada pasien itu sendiri. Ada beberapa dokter yang memberikan dosisnya di 2x2 pada dosis 1000 IU ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih dikasih 4000 IU hingga 5000 IU. Nah, kalau teman-teman sendiri nanti konsultasi langsung ya teman-teman ya ke dokter berapa sih pada pasien COVID harus konsumsinya. Tapi pada pasien yang sehat, bukan pasien ya namanya, pada orang sehat itu dosis amannya yaitu 1000 IU. Sekarang kita membahas tentang mekanisme kerjanya. Nah, kita mulai bahas, nanti saya bikinin bagannya. Jadi saya bercerita aja di sini. Jadi kayak tadi sumber dari vitamin D itu ada 3 jenis, yaitu dari sinar matahari, kemudian juga dari makanan, dan juga dari suplemen. Jadi ketiga ini, kalau misalnya dari sinar matahari itu nanti akan disintesis di kulit. Kemudian kalau yang makanan dan suplemen ini nanti akan disintesis di usus ya teman-teman ya. Kemudian vitamin D3 ini nanti di metabolisme di hati ini menjadi 25 hidroksi vitamin D atau kalsifediol sebagai bentuk utama vitamin D di sirkulasi. Jadi nanti ini biologisnya tidak aktif dan merupakan indikator status vitamin D. Kemudian dari yang 25 hidroksi vitamin D ini di metabolisme di ginjal ini menjadi bentuk aktifnya, yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D atau yang biasanya kita kenal dengan kalsitriol. Nah, kemudian reseptor vitamin D ini terdapat pada berbagai jenis sel. Ini yang menunjukkan peranan vitamin D tidak hanya pada batas kesehatan tulang maupun metabolisme kalsium aja, tapi tadi dapat meningkatkan sistem imun, otot, dan saraf. Di sini saya juga akan bahas tentang peringatan dan perhatian. Kenapa? Karena sebagai apoteker saya juga tetap harus menjelaskan tentang peringatan dan perhatian walaupun ini merupakan sebuah suplemen. Peringatannya apa? Jadi periksakan kadar vitamin D darah sesudah penggunaan selama 6 bulan atau lebih. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasi ke dokter untuk memeriksakan kadar vitamin D teman-teman semua kepada dokter. Kemudian yang kedua adalah konsultasikan dengan dokter untuk penggunaan pada ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui. Dan yang ketiga adalah hentikan penggunaan bila terjadi gejala alergi. Dan yang terakhir adalah konsumsi kalsium ini sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi untuk menghindari terjadinya hiperkalsemia. Teman-teman, tadi kita udah bahas tentang apa itu vitamin D, manfaatnya, kemudian dosisnya, dan juga peringatan dan perhatiannya. Lalu kalau terjadi defisiensi vitamin D, ini bagaimana teman-teman? Nah, jika terjadi defisiensi vitamin D, ini tubuh akan mengalami berbagai gangguan penyakit. Contohnya apa aja? Jadi ada osteoporosis, osteopenia, diabetes, hipertensi, bahkan penyakit jantung teman-teman. Jadi mulai sekarang yuk kita mulai konsumsi vitamin D pada angka kecukupan gizi ya teman-teman ya, yang sesuai tentunya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Share jika video ini dianggap bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Namaste. Salam sehat semuanya ya teman-teman. Dadah.